Ya, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali majelis. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, juga dari Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah taala. Kita sekarang di halaman ke-18, Ustaz. Halaman ke-18 poin kedua ya. Iya, Ustaz. Silahkan yang membaca. Baik, insya Allah hari ini Ana yang membaca, Ustaz. Bismillah. Wa qala azza wa jalla Allahu nazzala ahsanal hadithi. Dan Allah azza wa jalla berfirman, Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Langsung tafsirnya, syarahnya, Ustaz. Ditulisin aja sampai poin 4. Kitaban mutasyabiha, sebuah kitab yang ayat-ayatnya serupa, masani, dan lagi diulang-ulang. Syarahnya, fala ahsana hadisan minal qur'ani fi husni mabanihi wa tamami ma'anihi wa dilalatihi. Dan tidak ada yang lebih baik, dan tidak ada ucapan yang lebih baik daripada Al-Quran. Padanya terdapat keindahan susunan baik huruf. Baik pada keindahan susun. Baik pada keindahan susunan huruf-hurufnya dan kesempurnaan maknanya dan kepenunjukan dalil-dalilnya. Kamali hidayatihi, dan kesempurnaan hidayahnya. Fala yatatarraqu ilaihi khata'un. Maka tidak dapat Al-Quran itu tidak dapat ditembus oleh sebuah kesalahan. Wala ta'tihil batilu min baini yadayhi, dan tidak datang kepadanya kebatilan dari hadapannya, wa min khalfi, maupun dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamidin, turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, udah Ustaz? Ya, terus. Poin yang ketiga, at-tasyabuhul kitaban mutasyabihan, sebuah kitab yang serupa ayat-ayatnya. Maksudnya adalah at-tasyabbuh alladhi usifa bihil Qur'anu naw'ani. Tasyabbuh yang Al-Quran disifati dengannya ada dua macam. Yang pertama, at-tasyabbuh al-amu, yaitu tasyabbuh yang umum, wa huwa ma wusifa bihil Qur'anu kulluhu, yaitu dia adalah apa-apa yang Al-Quran disifati dengannya seluruhnya. Fi qaulihi, sebagaimana dalam firman-Nya, kitaban mutasyabiha, sebuah kitab yang serupa ayat-ayatnya. Wa makna kaunil Qur'ani kulliha mutasyabiha, dan makna Al-Quran seluruhnya adalah ayat-ayat yang serupa, ay mutajanisun, yaitu sejenis. Yu'ayyidu ba'duhu ba'dan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, wa tashhadu ba'duhu ba'dan, dan sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Wa laysa fihi tanaqudun wala tirabun, dan tidak ada padanya kontradiksi dan keguncangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Seandainya Al-Quran ini turun dari sisi selain Allah, tentu mereka akan mendapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 82. Kemudian yang kedua, at-tasyabbuhul khasu, yaitu tasyabbuh yang khusus, kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya berupa ayat-ayat yang mutasyabihat. Fal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan mutasyabihat di sini adalah at-tasyabbuhu fi ma'ani ba'dil ayati bi an yakhfa 'ala ba'din nasi duna ba'din. Tasyabbuh pada maknanya pada sebagian ayat karena tersembunyi bagi sebagian manusia namun tidak bagi sebagian yang lain. Likauni ma'naha laisa zahiran likulli ahadin. Karena keberadaan maknanya tidak nampak bagi setiap manusia atau setiap orang. Masaniya, lagi diulang-ulang. Poin keempat, qauluhu, dan firman-Nya masaniya, lagi diulang-ulang, maksudnya adalah tusanna, yaitu diulang-ulang. Fihil khosasu wal akhbaru wal awamiru wa awsafur rabbi wa bayanu 'azamatihi wa jalalihi wa tukarraru litufhama wa tuqala. Di dalamnya terdapat kisah-kisah, kabar-kabar, perintah-perintah, dan sifat Ar-Rabb, dan penjelasan keagungan dan kebesarannya, dan diulang-ulang agar dapat difahami dan dimengerti. Sudah, Ustaz? Baik. Ini kita sekarang bahas di tafsir dari salah satu ayat Al-Quran tentang beberapa sifat dari Al-Quran. Dan ini penting kita mengetahui sifat Al-Quran agar bertambah pengagungan kita terhadap Al-Quran. Juga akan bertambah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Karena secara fitrah manusia, semakin kita kenal dengan sifat-sifat baik terhadap sesuatu, maka itu lebih mendorong kepada jiwa untuk mendekat kepada sesuatu itu, untuk komit dengan sesuatu itu. Makanya kita dianjurkan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Agar apa? Agar kita ketika sudah mengenal Allah dengan benar sesuai dengan dalil yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, diharapkan kita bisa lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, nanti kualitas penghambaan kita akan semakin sempurna. Karena kita akan merasa rendah, merasa hina, dan menganggap Allah itu segalanya. Sehingga kita lebih tunduk terhadap aturan yang Allah tetapkan. Beda dengan orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang dia mengalami goncangan hidup yang tiada henti karena nggak kenal Allah itu maha baik dan sebagainya. Seandainya manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka hal tersebut akan menjadikan ketenangan dalam hidupnya. Cuman sayangnya umumnya manusia tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kenal, tapi hati mereka masih terhalangi oleh dunia, sehingga sulit
sampai kepada ma'rifatullah yang sesungguhnya. Nah, itu diantara pentingnya mengenal kebaikan sesuatu yang memang itu sudah jelas-jelas baik. Seperti tadi umpamanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga yang mengenal Al-Qur'an. Karena sebagian atau bahkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ini Al-Qur'an. Dan di antara sifat terbaik itu kita mengenal, mengakui nikmat-nikmat Allah tersebut. Bagaimana kita bisa mengenal kalau kita tidak merasakan keistimewaan dari nikmat itu. Di sini Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan. Jadi Al-Quran itu dari berbagai sisinya itu terbaik, ya. Dari sisi susunan katanya itu menakjubkan orang-orang yang pandai dalam bahasa. Kemudian bisa ke bawah, ke bawah, yang poin 2 ini. Baik. Juga dari makna-maknanya. Ya. Makanya di antara bukti mukjizat hal yang menakjubkan dari Al-Quran dari sisi makna, lahir banyak tafsir, ya. Nggak terhitung tafsir itu berapa jumlahnya, dari mulai yang tebal sampai yang biasa, dan itu masih belum habis dikupas maknanya. Ini menunjukkan ya keistimewaan Al-Quran. Beda dengan ucapan manusia biasa yang maknanya kadang kosong. Kalau Al-Quran itu nggak kosong maknanya. Semakin hari diteliti lagi, ada lagi makna yang lain. Oleh ulama ini belum terungkap, oleh ulama setelahnya terungkap. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan ya, keistimewaan. Kita sendiri masa nggak takjub ya, dengan hal tersebut. Jangan kalah sama jin. Bangsa jin, ya, itu mereka ketika mendengar Al-Quran, ya, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan Qur'anan ajaba. Jadi yang mereka dengar itu mereka anggap sebagai bacaan yang menakjubkan. Di Qur'anan di sini itu bermakna bacaan yang menakjubkan. Yang mereka faham. Bahkan kalau kita lihat di surah Al-Ahqaf, itu dikatakan mendatangi kaumnya dan mendakwahkan apa yang mereka dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu dipahami dengan benar, itu bisa mendatangkan hidayah. Ma'udhir Ustaz, suaranya terputus Ustaz. Bacaannya, dari maknanya, dari tulisannya. Kalaupun ada yang berusaha menyelewengkannya, itu pasti ketemu. Itu pasti ketemu. Baik dari bacaan, tulisan, makna, itu pasti ketemu kalau ada yang menyelewengkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi nggak mungkin ada salah.
Beda dengan perkataan manusia atau tulisan manusia. Kita cek tulisan siapapun, sekalipun yang sudah dikenal pandai menulis, mesti ada kekurangan, kelemahan. Kalau Al-Quran tidak. Kalau Al-Quran tidak ada, bahkan gak mungkin tersentuh oleh kesalahan. Kemudian isinya nggak mungkin salah. Isi hukumnya nggak mungkin salah. Jadi kalau ada hukum di dalam Al-Quran, baik yang berupa perintah maupun yang berupa larangan, terus ada orang yang menganggap tidak relevan dengan akal, tidak masuk akal, atau tidak relevan dengan zaman, maka yang diperbaiki bukan Al-Qurannya, akalnya dia. Ya. Karena nggak mungkin salah, nggak mungkin Al-Quran itu salah. Salah itu ada atau terletak pada akal orang yang memahaminya. Jadi kalau ada Al-Quran seolah bertolak belakang, yang menjadikan bertolak belakang itu pemahaman orang. Ya. Akalnya yang nggak nyampe terhadap hal tersebut. Ya. Makanya seorang itu, ya, ini penting juga, jangan sekedar minta faham atau minta pintar, tapi lebih penting dari itu minta dibimbing di atas yang hak, yang benar. Karena banyak orang yang ngerti Al-Quran, ya, faham, bahkan bisa mentafsirkan Al-Quran, tapi keluar dari maksud yang diinginkan dari Al-Quran itu. Nah ini tentu kita nggak ingin yang demikian. Kita ingin kita memahami Al-Quran ini sesuai dengan yang Allah maksudkan. Sesuai dengan yang Allah maksudkan. Kenapa isi Al-Quran itu nggak salah? Karena Al-Quran itu tanzilun min hakimin hamid. Turun dari sisi Allah yang maha bijaksana. Allah tuh bijaksana. Dan Allah tuh terpuji. Bijaksana dalam menetapkan hukum. Terpuji dari perbuatan beliau. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaulah ada ya di Al-Quran yang gak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya hawa nafsu kita yang harus ngikut ke Al-Quran. Karena tidak sempurna iman seseorang sebelum hawa nafsunya tunduk kepada yang Nabi bawa. Tunduk kepada yang Nabi bawa. Jadi Al-Quran itu ucapan perkataan yang paling baik dari banyak sisi. Dan itu diakui oleh bukan hanya orang sekarang. Orang dulu saja yang jago perkara syair. Mereka berada di puncak kefasihan, penguasaan terhadap bahasa. Tetap ketika berhadapan dengan Al-Quran, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah menyebutkan Al-Quran itu kitab yang mutasyabih. Kitab mutasyabihat. Kitab tulisan yang serupa. Nah di sini ada penjelasannya. Kalau tasyabuh, keserupaan Al-Quran itu ada dua. Ada dua macam. Jadi keserupaan Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama yang umum. Jadi Al-Quran disebut mutasyabih, artinya banyak hukum yang mirip-mirip atau bahkan seolah mirip, tapi
intinya adalah saling menguatkan. Saling menguatkan satu sama lain. Ya. Saling menguatkan satu sama lain. Anda berikan contoh ya, sedikit contoh. Misalnya dari sisi bahasa. Misalnya dari tasyabuh dari sisi bahasa, ada Al-Quran dari sisi bacaan ya. Ada bacaan misalkan yakdzibun, mereka mendustakan. Ada juga yukadzibun, ya. Ada juga misalnya kata yang lain, misalnya fatabayyanu, perintah tabayun. Di bacaan yang lain ada fatasabbatu, perintah untuk tasabut. Nah itu saling menguatkan satu sama lain. Atau kisah-kisah. Contoh yang paling banyak misalnya kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Di Al-Baqarah kisahnya seperti ini. Di surah yang lain mirip, tapi ada tambahan atau ada pengurangan. Juga terkait hukum-hukum tertentu. Di ayat ini dijelaskan hukumnya sampai kadar tertentu. Di ayat yang lain dijelaskan hukumnya sampai kadar tertentu. Dan kalau disatukan itu masing-masing saling menguatkan. Ya, saling menguatkan dan tidak ada bertentangan. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan atau mempertentangkan, membentrokkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis, satu ayat dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya, maka itu dipastikan sebab dari pertentangan itu bukan dari zat ayat itu. Sebab pertentangan itu bukan dari zat ayat itu, tapi dari akal yang memahaminya. Ya. Maka yang penting ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akal yang salim, yang sharih, akal yang selamat, ya, akal yang tegas terhadap atau ketika memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Itu mutasyabih atau tasyabuh yang umum. Jadi keserupaan Al-Quran dari sisi tulisan misalnya atau konteks kisah, tapi isinya saling menguatkan satu sama lainnya. Ada juga at-tasyabuh khas, al-khas, keserupaan yang khusus. Ya. Maka yang dimaksud dalam ini tasyabuh yang khusus di sini adalah samar. Ya. Ada sebagian ayat yang maknanya itu samar, tidak bisa diungkap oleh sebagian, ya. Tapi bisa diterangkan oleh sebagian yang lain. Nah ini menunjukkan sebagaimana penjelasan sebagian sahabat bahwasanya Al-Quran itu kadang bisa langsung dipahami oleh orang umum sekalipun. Bisa dipahami. Kadang juga oleh ahli ilmu. Bahkan oleh ahli bahasa. Bahkan ada ayat yang tidak ada yang bisa mengungkap maknanya kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Nah ini namanya tasyabuh khusus. Jadi ada ayat yang menurut sebagian orang ini maknanya nggak jelas, menurut sebagian orang ini jelas. Ya. Dan tentu ini dikembalikan kepada tafsir ya, yang ada. Kita menganggap ayat ini nggak jelas, nggak tegas. Barangkali kita belum nyampe ilmunya. Jangan juga melampaui, kita mentakwil dan sebagainya. Kemudian juga Al-Quran itu masani, diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang kisahnya, berita-beritanya, perintahnya, kemudian
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, penjelasan keagungannya, dan dibolak-balik, diulang-ulang, itu tujuannya agar dipahami dan dipikirkan. Ya. Pengulangan itu supaya orang yang membaca itu memikirkan. Dan tidak ada pengulangan di Al-Quran, umumnya pengulangan. Tidak ada yang banyak melebihi banyaknya pengulangan terhadap tauhid, ibadah. Hampir semua ayat atau lembar di Al-Quran itu mesti disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mesti disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ya semakin terikat hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya kisah-kisah, berita-berita, perintah-perintah. Ya. Itu sering diulang agar kita berpikir, ini Allah ini sayang sama kita, sehingga Allah terus ulang-ulang lagi perintah dan larangannya agar kita ini berpikir, Baik. Silakan diteruskan. Ustaz. Taqasya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Fal-Qur'anu fihi mawadhi'u tashtamilu ala takhwifin wa tahdidin. Maka Al-Quran di dalamnya terdapat tema-tema yang meliputi ayat-ayat yang menakut-nakuti dan berupa ancaman. Wa qawari'a wa zawajira, dan teguran serta peringatan. Wa dzikril uqubati, dan penyebutan sanksi-sanksi, wasukhti wal intiqami, dan kemurkaan serta siksa. Wan nari wa ahwaliha, dan neraka serta kengeriannya. Fa idza qara'a ahlul imani tilkal ayati lahiqa qulubahum minal khaufi ma lahiqaha. Apabila orang yang beriman membaca ayat-ayat itu, masuk ke dalam hati mereka rasa takut apa-apa yang ditemuinya. Hatta inna juludahum taqasya'irru min khasyatillahi ta'ala, hingga benar-benar kulit-kulit mereka bergetar karena takut kepada Allah Ta'ala, wa khaufan min uqubatihi, dan takut akan sanksi-sanksinya. Baik. Ini diantara pengaruh, ya? Pengaruh dari bacaan Al-Quran. Al-Quran itu bisa mempengaruhi keimanan. Dengan catatan apa? Orang yang membaca atau yang mendengarnya itu faham. Kalau nggak faham itu nggak bisa. Ya. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, kulit bergetar karena takut kepada Allah. Berarti menunjukkan faham apa yang dibaca. Beda dengan kita dengar bacaan, membuat kita merinding. Karena sekedar bagusnya suara. Padahal nggak ngerti yang dibacanya itu tentang apa. Beda dengan misalnya ada orang yang ya bacaannya biasa. Misalkan bacaan tentang azab dari sebuah perbuatan. Mungkin dibacakan biasa aja. Tapi sampai ke hati pendengar itu karena dia faham apa yang didengarnya. Sehingga muncul rasa takut dan sebagainya. Makanya dalam membaca Al-Quran, kalau kita membaca ayat atau mendengar ayat rahmat, kita berdoa agar mendapatkan rahmat itu. Dan kalau kita membaca atau mendengar ayat tentang azab, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini, apabila yang membacanya itu ahlul iman, yang memiliki keimanan. Misalkan baca tentang kiamat. Kalau orang yang nggak punya keimanan,
ya belum terlihat oleh dia kiamat itu seperti apa. Sehingga biasa aja. Atau tentang balasan sebuah perbuatan, tentang azab dan sebagainya. Ketika mendengar ya biasa aja. Karena dia melihat bukan dengan kacamata iman, tapi melihat dengan kacamata zahir, yang dia saksikan, yang dia rasa. Dan dia nggak dapeti saat itu. Beda dengan orang yang melihatnya dengan keimanan. Walaupun belum terasa sekarang, tapi dia yakin itu akan terjadi. Ya. Yakin itu akan terjadi. Makanya di antara hikmah kenapa ada bencana, itu untuk menakut-nakuti gitu. Orang kalau ditakut-takuti dengan neraka, neraka belum kerasa. Kadang nggak percaya gitu. Tapi kalau ditakut-takuti dengan bencana, gempa dan sebagainya, itu kerasa langsung gitu. Sehingga orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bencana itu. Jadi di sini poinnya, membuat hati bergetar atau kulit bergetar itu karena takut kepada Allah. Tentu karena faham ayat yang dibaca. Bahkan dikatakan sebaik-baik bacaan yang terdengar itu, kita mendengar bacaan seorang dan kita lihat orang itu takut kepada Allah. Karena ngerti yang dibacanya apa. Baik, seterusnya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang menjadi tenang kulit mereka dan hati mereka ketika mengingat Allah. Ay lima fil Qur'ani min ayatir raja'i war rahmati was thawabi. Karena apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran berupa ayat-ayat tentang harapan dan rahmat serta pahala. Fal mu'minuna ma'al Qur'ani bainal khawfi war raja'i. Dan sikap seorang mukmin bersama Al-Quran antara rasa takut dan rasa harap. Wa bainar rohbati wa rohbati. Dan antara termotivasi dan takut. Tamurru alaihim ayatul wa'idi fayakhafuna. Berlalu atas mereka ayat tentang ancaman, maka mereka menjadi takut. Wa tamurru ayatul wa'di fayarjuna rahmatallahi. Dan berlalu atas mereka ayat tentang janji-janji, maka mereka berharap rahmat Allah. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Baik, ke bawah kan. Sebentar, Ustaz. Iya. Tadi Al-Quran itu mempengaruhi sifat khaufnya atau rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat tentang azab, hukuman dan sebagainya. Ya selain khauf juga ada ayat tentang roja, tentang penjelasan surga, balasan kebaikan dan sebagainya. Sehingga orang itu yang membaca, ketika membaca Al-Quran, dia pasang hatinya dengan dua amalan hati ini. Dengan tiga ya. Dia baca didasari karena cinta kepada Allah, cinta kepada kalamullah. Kemudian dia baca ketika mendengar ayat tentang azab, dia takut sama Allah. Ketika mendengar ayat tentang rahmat, dia berharap kepada Allah. Dan ini menunjukkan ketika dia baca, dia menghadirkan hati.
Ketika baca dia menghadirkan hati. Dan itulah makna dari tadabbur. Baca dengan menghadirkan hati. Dan dengan hatilah seorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan zahir kita, ya, salat misal atau baca Al-Qur'an, kalau hatinya nggak menghadap kepada Allah, nggak akan pengaruh kepada jiwa. Tapi orang yang ketika ibadah selain menghadapkan zahirnya, artinya secara zahir dia terlihat sedang ibadah, juga yang tidak kalah penting dia menghadirkan hati dalam ibadah tersebut. Dan hadirnya hati itu tadi menunjukkan tadabbur, menunjukkan kekhusyuan. Dengan seperti itu Al-Quran akan besar pengaruhnya kepada dia. Akan jadi petunjuk dalam hidup dan kehidupan. Misalkan orang baca tentang kengerian riba, nggak mungkin ada yang berani. Ada ayat tentang kengerian ngebunuh orang, nggak mungkin berani ngebom. Ayat tentang zina, tentang khamar, tentang selainnya, orang nggak berani. Atau menjelaskan ayat tentang pahala-pahala dari ibadah tertentu, akan semangat. Maka ketika setelah membaca Al-Quran, ya jelas bertambah keimanannya. Semakin taat, ya, dan nggak berani berbuat salah, maka diharapkan ya bertambah keimanan dan menjadi orang-orang bertakwa. Itu kalau seorang itu menghadirkan hati. Ya, seperti ini contoh ayat Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kabarkan kepada hambaku bahwasanya aku ini maha pengampun juga maha kasih sayang. Allah menjelaskan seperti itu agar tertanam rasa harap kita kepadanya. Tapi ingat, Allah juga memiliki azab yang pedih kalau melanggar. Kalau melanggar ya kena azab. Kalau melanggar ya kena azab. Baik, terusnya. Ya, Ustaz. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Demikianlah petunjuk Allah, dia memberi hidayah dengannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada baginya hidayah. Poin yang ketiga, fihi annal hidayata minnatun ilahiyyatun wa taufiqun rabbani wa tafaddulun minallahi subhanahu wa ta'ala ala man syaa min ibadihi wa huwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Sesungguhnya hidayah adalah nikmat ilahiyah dan taufik rabbaniyah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan dia mengkhususkan dengan rahmatnya bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nah, ini pentingnya hidayah selalu dipinta, ya. Karena itu nikmat dari Allah, dipinta dan diusahakan. Di antara sebab dapat hidayah tuh ya berdoa, ya. Kemudian komitmen dengan ketaatan, kemudian juga bergaul dengan orang-orang saleh, dan menutup atau memutus sebab-sebab yang kita bisa terhalang dari hidayah, dari kelalaian, teman-teman yang jelek, ya. Ini penting kita upayakan, karena sebagaimana tadi disebutkan, pintar saja nggak cukup, faham nggak cukup, tapi kita minta dibimbing di atas yang hak. Ya banyak contohnya orang yang pintar tapi menyimpang. Tidak sedikit juga yang pintar tapi lurus. Nah, kita ambil salah satunya. Bagaimana kita bisa lurus terhadap agama ini, dan itu pemberian dari Allah kepada orang yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki kita dapat hidayah, ya kita akan hidup di atas hidayah.
Begitupun sebaliknya. Makanya renungkan dalam sholat ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu renungkan betapa banyak orang yang dengan mudahnya murtad, dengan mudahnya menyimpang amalannya ke kesyirikan, ke bid'ahan, dan itu semua menunjukkan pentingnya kita memohon selalu hidayah kepada Allah dan mengusahakannya, mengondisikannya. Seperti tadi, berdoa, menjaga konsistensi amal, bergaul dengan orang-orang soleh, memutus pintu-pintu yang bisa menutup hidayah. Maka dengan hal seperti itu, biidznillah ta'ala, kita akan selalu berada di bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya. وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك. Sebuah kitab yang Allah turunkan kepadamu dan diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran. Ai azimul barakah, itu keberkahan yang sangat besar. Kasirul khairi wal fawaidati wal manfaati, dan kebaikan yang banyak dan faedah serta manfaat. Fihi silahul abdi. Salah. Salah. Kalau silah itu senjata ya. Fihi salahul abdi wa rif'atuhum fi dunyahum wa ukhrahum wa huwa kitabun mubarakun. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi hamba dan ketinggian derajat bagi mereka di dunia maupun akhirat mereka, dan dia adalah kitab yang diberkahi. Poin yang kelima, yata'ammalu fi dalalatihi liyatahaqqaqa lahum al-intifa'u walirtifa'u, yaitu agar mereka memikirkan menunjukkan dalil-dalilnya agar terrealisasi bagi mereka manfaat dan ketinggian derajat. Fal-Qur'anu la tahaqqaqu al-faidatu al-marjuwatu minhu illa bitadabburi. Dan Al-Quran tidak akan terrealisasi faedah yang diharapkan darinya kecuali dengan tadabbur. Summa ta'ti thamratu, kemudian akan datang hasilnya atau buahnya. Wahiyal amalu bil Quran, dan dia adalah beramal dengan Al-Quran. Fayakunul mar'u bidzalika min ahli Al-Quran, sehingga seseorang dengan mengamalkan Al-Quran akan menjadi ahli Al-Quran. Fayu'miluna albabahum wa uqulahum, mereka menggunakan pikiran dan akal mereka, tadhakkuran wa tafakkuran wa ta'ammulan fi ma'anil Qur'ani wa dalalatihi, untuk mengambil pelajaran, memikirkan dan merenungi pada makna Al-Quran dan dalil-dalil kepetunjukannya. Baik. Ini juga di antara sifat Al-Quran ya. Sifat Al-Quran dan bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran. Di antara sifat Al-Quran itu adalah kitab yang penuh keberkahan, penuh manfaat, penuh perbaikan, baik dunia kita ataupun akhirat kita. Sampai dikatakan man tamassaka bihi ya hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh pasti ditunjukkan ke jalan yang lurus ya. Pasti ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu keberkahannya itu karena di dalamnya banyak manfaat. Banyak manfaat, tinggal kita mempelajarinya. Makanya ada sebagian orang yang, terutama yang baru-baru masuk Islam atau hijrah, dari mana saya harus memulai memperbaiki diri. Simpel, perbaiki sholat, perbaiki atau pelajari Al-Quran, pilih teman yang baik. Itu hal-hal yang penting. Bukan setelah hijrah,
jadi panitia kajian. Tapi ya seperti itu, pelajari hak Allah yang paling besar dan amal yang paling berpengaruh ke dalam jiwa itu Al-Quran. Baca, pelajari bacanya, pelajari maknanya, walaupun makna umum, nanti akan semakin bertambah keimanan. Dan ini tentu dengan dipelajari. Nah, faidah tersebut, kebaikan-kebaikan, keberkahan tersebut, itu akan diperoleh manakala kita bisa bersikap dengan dua sikap. Pertama, mentadaburi. Kedua, memikirkan. Ya. Mentadaburi dan menggunakan akal pikiran kita. Tadabur itu dengan hati, tapi dimulai dengan memikirkannya. Jadi dipikirkan, artinya dipelajari tafsirnya, dipikirkan, kemudian direnungkan oleh hati, dan setelah itu baru akan ada buah. Apa buahnya? Itu amal. Gak mungkin seorang bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar, kalau nggak paham tafsirnya dan nggak direnungkan, itu nggak mungkin. Maka membaca itu pintu untuk paham. Paham, pelajari tafsir, renungkan, baru akan berbuah amal. Dan ini pun perlu perjuangan. Dalam bacanya perlu perjuangan, dalam memahaminya perlu perjuangan, dalam mentadaburinya perlu perjuangan, dalam mengamalkannya perlu perjuangan. Dan di sini kata Syekh Abdul Razak, hafidhahullah, barulah kalau seorang sudah seperti itu meraih buahnya berupa amal, dia disebut ahlul Quran. Dan dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, siapa yang disebut dengan ahlul Quran? Siapa yang disebut dengan sahibul Quran? Maka beliau memberikan jawaban yang ringkas, padat, ya, dan menyeluruh. Ahli Al-Quran, sahibul Al-Quran adalah orang yang mulazamah, yulazim, terus-terus, komitmen dengan Al-Quran, tilawatan, baik secara bacaan, ilman, pengetahuan, ilmunya, artinya faham, wa amalan, dan amal, mengamalkannya. Baru seorang itu dianggap sebagai ahlul Quran, manakala dia berkomitmen, tilawatan, baik dalam bacaannya, membacanya, juga ilman, mengilmuinya, mempelajarinya, dan amalan, mengamalkannya. Dan masing-masing dari tahapan ini padanya dapat keutamaan, pahala, juga perjuangan yang membutuhkan kesungguhan mujahadah yang tinggi. Tapi barangkali itu umum yang bisa Anda sampaikan di pagi hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan, Anda persilahkan. Jazakumullah untuk materinya. Barakallahu fikum. Bagi umahat yang ingin bertanya, silakan raise hand dan bisa langsung open mic-nya. Ada yang ingin bertanya? Baik. Mungkin kita cukupkan Ustadz untuk pertemuan pagi hari ini. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu